dan seisi rumahmu akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Biar lebih semangat, kita mau tepuk Yesus dulu. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah, sebelum kita memulai ibadah gabungan kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Adik-adik, sebelum kita berdoa untuk memulai ibadah gabungan kita mau nyanyi satu pujian dengan judul Mata Tuhan Melihat. Musik. Adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa. Nah, Kak Cecil yakin anak-anak Tuhan Yesus pasti sudah tahu sikap doa yang baik dan benar seperti apa. Iya, yang pertama, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami beristirahat tadi malam, sehingga pagi ini kami dapat melaksanakan ibadah gabungan sekolah minggu kami. Sekarang kami ingin memulai ibadah gabungan kami ya Tuhan.
Tolong berkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat? Masih dong Kak. Nah, biar lebih semangat, Kak Dea undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Aku Diberkati di medley dengan lagu Tok Tok Tok. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Oke, sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan lagi. Lagunya Berkat Kemurahan-Mu. Kita nyanyi sama-sama ya. Musik! Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Seperti biasanya, adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan amplopnya. Dan jangan lupa juga untuk ditulis harinya, yaitu hari Minggu, tanggal 15 November tahun 2020. Baik adik-adik, sebelum mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di ibadah kami saat ini. Sekarang kami akan mengumpulkan persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan syukur dikumpulkan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Terima kasih ya sayang ya, karena kalian selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Tuhan Yesus pasti senang sekali. Oke adik-adik, pada kesempatan ini Kak Esther mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Cecil dan Kak Dea dan juga Kak Yola. Kakak-kakak, walaupun di masa pandemi dan kalian sibuk dengan kuliah dan sekolah kalian, tetapi harus tetap semangat untuk melayani Tuhan. Oke, pada kesempatan ini Kak Esther mau ingatkan kepada kita semua atau memberi informasi kepada kita semua bahwa ibadah anak sekolah minggu dan remaja masih kita laksanakan secara online ya. Walaupun secara online, tetapi Kak Esther yakin dan percaya kalian pasti bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Oke adik-adik, di masa pandemi ini juga Kak Esther mau informasikan kepada kita supaya tetap taat dan disiplin mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Di sini juga Kak Esther mau informasikan kepada kita semua bahwa seksi pelayanan anak dan remaja akan melakukan perayaan Natal, tetapi dengan metode dan mekanisme yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena tahun ini kita akan mengadakan Natal dengan cara atau dengan tema Christmas Caroling ya. Jadi kakak-kakak sekolah minggu yang akan datang ke tempat adik-adik, kita akan menentukan titik kumpul di suatu tempat. Jadi adik-adik nanti berkumpulnya tidak jadi satu, tetapi dibagi-bagi. Nah, di situ nanti kakak-kakaknya akan datang dan kita akan merayakan Natal secara kecil-kecilan, tetapi dengan sukacita yang besar dan luar biasa. Oke adik-adik ya. Oh iya,
Kak Esther juga tidak lupa mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian pada minggu ini. Ya, selamat bertambah usia ya. Kalian pasti senang sekali. Banyak doa dan harapan yang baik-baik kepada kalian. Kiranya dengan bertambahnya usia kalian, kalian menjadi anak Tuhan yang semakin dewasa dalam iman, semakin dewasa dalam berpikir dan juga dalam bertutur kata, bertindak. Ya adik-adik ya. Dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap pekerjaan kalian. Oke adik-adik, itu dulu informasi dari Kak Esther minggu ini. Jangan lupa tetap setia ibadah dan nantikan informasi-informasi terbaru dari seksi pelayanan anak dan remaja Jemaat GKI Bukit Tunggal. Sekarang kita pisah kelas. Kelas PAUD, kecil, tengah, besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Shalom adik-adik. Nah, biar tambah semangat, mari kita tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Kali lagi ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian. Berikut lagunya. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut, tralala, 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 sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami hari lepas harinya, sehingga pada hari ini pun kami masih dapat melihat indahnya dunia ini dan menghirup udara yang segar ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu online kami, dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Kau memberkati kami, Kau membimbing kami, agar firman-Mu itu dapat kami dengarkan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Kak Nana. Kalian dengerin baik-baik ya, ceritanya seru loh. Silahkan Kak Nana. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di sini dan kita kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, sekarang bersama dengan kakak buka Alkitabnya dan kita mau baca di Kejadian 37. Judulnya Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi kita mau ingat cerita 4 minggu yang lalu ya, tentang mimpi-mimpi Yusuf yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sekarang kita baca di ayat 7-nya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 3. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkasmu sekalian dan sujud menyembah kepadaku. Nah, itu mimpi Yusuf yang pertama. Kemudian mimpi Yusuf yang kedua, kita baca di ayat 9.
1-3. Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, adik-adik sampai di situ. Sekarang kakak mau tanya, mimpi-mimpi Yusuf ini dari mana? Dari Tuhan. Jadi Tuhanlah yang memberikan mimpi-mimpi ini kepada Yusuf. Dan setelah 13 tahun kemudian, mimpi-mimpi Yusuf ini menjadi kenyataan. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah lihat Yusuf yang sudah menjadi penguasa di seluruh tanah Mesir. Di masa 7 tahun kelimpahan, dialah yang menumpuk-numpuk persediaan makanan begitu banyaknya seperti pasir di lautan. Dan masuk masa 7 tahun kelaparan. Kelaparan begitu hebatnya di seluruh bumi, maka bangsa-bangsa pun datang ke Mesir kepada Yusuf. Dan saudara-saudara Yusuf pun datang ke Mesir, sujud menyembah kepadanya sampai ke tanah. Maka teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya dan sudah menjadi kenyataan. Adik-adik, tetapi untuk mengalami mimpi-mimpi yang sudah menjadi kenyataan ini, Yusuf harus mengalami masa-masa sulit dulu. Yusuf mengalami masa-masa dia menderita. Yuk kita ingat-ingat dulu, apa aja kesulitan-kesulitan penderitaan yang Yusuf alami. Mulai usia 17 tahun. Yang pertama, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Kemudian yang kedua, dia dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke sumur. Yang ketiga, oleh saudara-saudaranya pula Yusuf dijual dan menjadi budak di Mesir. Dan yang keempat, di Mesir pun Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Kelima, Yusuf harus masuk penjara. Dan yang keenam, Yusuf dilupakan oleh juru minuman. Adik-adik, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga 13 tahun kemudian, mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Dan dialah yang menjadi penguasa di seluruh tanah Mesir ketika 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Orang-orang datang kepada Yusuf di Mesir. Adik-adik, begitu juga dengan saudara-saudaranya Yusuf. Ketika mereka datang ke Mesir, segeralah Yusuf mengenal saudaranya. Tapi saudara-saudaranya itu tidak mengenal dia. Maka berpura-puralah Yusuf seperti tidak mengenal saudaranya itu juga. Dan dia membentak saudara-saudaranya dan mengatakan mereka pengintai. Tapi berkatalah saudara-saudaranya, kami bukan pengintai, kami orang jujur. Kami 12 bersaudara. Dari satu ayah, yang satu sudah tidak ada, tapi yang bungsu ada bersama dengan ayah kami. Adik-adik, apakah Yusuf yang mengatakan saudara-saudaranya ini pengintai dan membentak mereka karena Yusuf mau membalas kejahatan yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya ini? Jawabannya tidak. Yusuf hanya mau melihat dan menguji hati saudara-saudaranya. Maka ketika Yusuf berkata, kalau kamu benar-benar orang jujur dan kamu bukan pengintai, maka kamu harus membawa adikmu yang bungsu itu kemari ke Mesir. Tapi kalau tidak, maka kamu benar-benar pengintai dan kamu tidak usah melihat mukaku lagi. Adik-adik, ketika mendengar itu, saudara-saudara Yusuf sedih. Mulailah mereka berkata satu dengan yang lainnya, akibat dosa kita kepada adik kita Yusuf, maka kita mengalami kesulitan-kesulitan ini. Yusuf yang mendengar perkataan saudaranya itu, maka sedihlah hati Yusuf. Dan dia mengundurkan diri dari mereka. Dan diam-diam dia menangis. Setelah Yusuf mengetahui bahwa sebenarnya saudara-saudaranya ternyata menyesal sudah melakukan kejahatan kepada adiknya Yusuf. Adik-adik, begitu hebatnya kelaparan yang melanda seluruh bumi, sehingga Yakub pun memerintahkan anak-anaknya untuk kembali ke Mesir. Dan untuk yang kedua kalinya saudara-saudara Yusuf ini pergi ke Mesir kepada Yusuf.
Adik-adik, bagaimana kisah kelanjutan dari cerita Yusuf ini? Dan bagaimana pertemuan yang begitu mengharukan ketika Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya? Dan bagaimana reaksi ayahnya ketika mengetahui bahwa anak kesayangannya Yusuf ternyata masih hidup dan menjadi penguasa di tanah Mesir? Bersama kakak, kita dengarkan kembali ceritanya. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun
Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Adik-adik, kalau ada kasih di dalam hati kita, kita dapat mengampuni dan melupakan kesalahan teman-teman atau kakak dan adik kita. Sama seperti Tuhan mengasihi kita serta mengampuni dan melupakan dosa kita. Adik-adik, kembali ayat hafalan minggu ini buat adik-adik. 1 Petrus 4 ayat 8. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita mengangkat satu pujian. Berikut lagunya. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Ya Tuhan, tadi kami telah memuji nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau memberkati kami dan Kau menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan kehidupan kami di tangan pengasihan-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah